Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alamin, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 5 Nandik Kidul. Untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Negeri Kidul yang terhormat Ibu Dewi Herlina SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dari sekolah ini oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Rian Nurwati, ya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit memberikan sambutan untuk kegiatan diseminasi ini. Diseminasi budaya positif ini di Kabupaten Purwakarta itu sudah ada programnya dari Dinas Pendidikan melalui Perhub Kabupaten Purwakarta, yaitu 5 bunga rampai. 5 bunga rampai itu apa saja? Yaitu 1, tentang sekolah ramah anak. Kedua, 7 poin atikan. Ketiga, pendidikan anti korupsi. Keempat, AKPK, dan kelima, TDBA. Nah itu semuanya ada di budaya positif SDN 5 Negeri Kidul. Apa saja yang sekolah ramah anak itu di sini, yaitu tentang disiplin, anak tidak boleh jajan sembarangan, anak membawa bekal dari rumah, budaya positifnya seperti itu. Terus juga di sini anak menjaga lingkungan dengan bersih, menjaga kebersihan dirinya mulai dari kebersihan rambut sampai ujung kaki, ya, itu juga harus bersih. Nah, apa saja juga di sini tentang nyaman, anak itu harus aman, nyaman. Aman di sini yaitu bebas dari kekerasan oleh guru, oleh sesama peserta didik, oleh orang tua, juga lingkungan sekolah, ya. Nah, kekerasan di sini macam-macam, yaitu ada kekerasan seksual, ada kekerasan seperti KDRT, ya, memukul begitu, ya, seperti membuli juga tidak boleh, membiasakan untuk membuli. Terus di sini juga di SDN 5 Negeri Kidul itu nyaman dengan lingkungan yang sehat, rindang, sekolah bersih, sehat. Sanitasinya juga tercukupi, ya, sanitasinya sudah cukup baik. Terus juga nyaman, aman, nyaman, menyenangkan. Budaya positif harus menyenangkan, psikologis gurunya juga harus baik, terus juga peserta didiknya juga harus bahagia, karena sekolah ramah anak itu aman, nyaman, menyenangkan. Itu menyenangkan di sini adalah sekolah harus dapat membahagiakan guru-gurunya, juga peserta didik dan orang tua. Nah, itu disiplin positif, ya. Banyak lagi disiplin positif di sini, yaitu tentang TDBA. TDBA itu apa, ya? Katanya di balai aktifkan. Anak-anak di sini merdeka belajarnya melalui TDBA. Melalui TDBA misalnya cara menanam cabai mulai membawa benihnya, memproses media tanamnya, memupuknya, ya, dan sebagainya. Terus juga ada 7 poin atikan. 7 poin atikannya apa? 7 poin atikannya itu yaitu 7 hari dalam 1 minggu. Hari Senin itu kita membiasakan upacara bendera, rasa nasionalis yang tinggi, ya. Hari Senin juga kita belajar nasionalis itu bisa di situ mempelajari lagu-lagu nasional, lagu-lagu wajib nasional. Nah, ada lagi hari Selasanya itu tentang literasi, tentang literasi. Hari Selasanya tentang literasi, yaitu supaya anak itu paham
bagaimana literasi yang sesungguhnya ya, termasuk numerasinya juga yang situ dipelajari. Nah, hari Rabunya Manur di Sunda. Manur di Sunda itu apa? Kita membiasakan budaya-budaya Sunda itu diterapkan supaya apa? Anak itu memahami bagaimana asal usul orang Sunda itu dengan permainannya, dengan pakaiannya harus seperti apa. Nah, misalkan di sini ada permainan congklak. Zaman sekarang kan anak biasanya main game. Nah, di sini makanya hari Rabu itu Manur di Sunda. Jadi budaya-budaya positif orang Sunda itu diterapkan di sekolah SDN 5 Negeri Kidul. Nah, tentang AKPK. AKPK itu tentang membaca Al-Quran kita ya, itu biasanya hari Jumat. Menyucikan dirinya dengan sholat duha dulu, terus pengajian, sudah pengajian, terus anak-anak membiasakan untuk bersedekah infak 1.000 rupiah ya, gak sibuk gerakan 1.000 rupiah untuk apa? Untuk nanti kita sumbangkan kepada anak yatim piatu atau anak yang kurang mampu atau sekeliling lingkungan sekolah yang kurang mampu, kita sumbang dari gerakan 1.000 itu. Nah, itu penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan calon guru penggerak ini membawa dampak positif kepada SDN 5 Negeri Kidul, khususnya umumnya kepada masyarakat sekitar dan umumnya juga kepada bangsa, nusa bangsa dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Herlina SPD selaku Kepala Sekolah SDN 5 Negeri Kidul. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rian Nurwati SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak dan Ibu guru SDN 5 Negeri Kidul? Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya yang telah menyempatkan menyempatkan waktunya untuk menemani saya di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya selama menjalankan pendidikan guru penggerak. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini, sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ke pemaparan pertama. Di sini ada konsep inti budaya positif. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, adapun pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, apakah Bapak Ibu di sini tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Coba. Dari Bapak dan Ibu guru ada yang mau menyampaikan apa itu arti disiplin positif? Cara melaksanakan upacara dengan rapat Ya. dan disiplin dengan memakai seragam dengan lengkap. Contohnya ya seperti itu, betul Bapak. Ada lagi tepuk tangan dulu tuh. Ada lagi ya? Sebuah aturan atau kebiasaan yang menjadi kelanjutan secara positif gitu ya kegiatan-kegiatannya.
Ya, Betul. Ada lagi yang lain? Disiplin positif apa ya artinya? Ada yang mau menyampaikan lagi? Next. Ya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan Bapak dan Ibu guru, disiplin positif ini disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuannya yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman dan hukuman. Nah, masih ada tidak Bapak dan Ibu guru di sini yang memberikan reward kepada peserta didiknya? Ada, ya. Rewardnya berupa apa, Bu? apresiasi misalnya Apresiasi. apa atau misalkan memang ketika ada sesuatu yang direncanakan bisa dari hadiah-hadiah kecil teman atau apa ketika anak tersebut sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, itu sebagai rasa kasih sayang aja gitu supaya motivasi belajar Bentuk support ya. ya support. Ya, Bapak masih menerapkan reward untuk penghargaan ya Pak? Juga ada anak yang berprestasi, Ya, kepada anak yang silakan. berprestasi. Baru bidang matematikanya dia pandai, terus dikasih hadiah berupa uang atau permen, Iya. atau pensil. Iya, seperti itu ya. Belum Iya. anak. Iya, semangat support ya, supaya Bisa. bahagia. Ya betul Bapak, terima kasih ya. Memang disiplin positif ini berupaya untuk membuat anak menjadi merasakan motivasi, merasa semangat, apalagi motivasi tersebut ada dalam dirinya, didukung oleh motivasi ekstrinsik dari Bapak Ibu guru. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, seperti profil pelajar Pancasila, pasti Bapak dan Ibu guru di sini sudah tidak asing ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, nilai di profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai kebajikannya. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada, oh mau nyanyi boleh, kita nyanyi sama-sama ya. Siap. Semuanya berdiri mau? Boleh. Kita sambil bernyanyi bersama ya. Kita gerakan ya. Boleh. Yuk, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikannya ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita penerapannya atau pengimplementasiannya contohnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi yang beragama muslim pasti harus menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Kemudian diterapkan juga ya di sekolah. Kebetulan di Purwakarta ini ada program 5 bunga karakter atau 5 bunga rampai, yang salah satunya yaitu adalah beriman dan bertakwa. Dilakukan pembiasaannya setiap hari Jumat dengan melakukan sholat duha bersama dan membaca Yasin. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kebetulan kita di sekolah kita sudah ada
visi dan misi yang telah disepakati bersama, diantaranya yaitu dengan membuat perubahan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi peserta didik melalui literasi. Nah, literasi ini bisa termasuk ke dalam kreatif dan bernalar kritis. Ini mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, ini ada dari program PYP, diantaranya nilai kebajikannya itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus dipupuk Bapak Ibu mulai dari dirinya. Kita dukung, kita berikan support, semangat untuk peserta didik kita, sehingga setelah dia dewasa kelak tidak akan melupakan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Next. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan merupakan upaya agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bapak Ibu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Sudah, alhamdulillah. Kalau kebutuhan dasar Bapak Ibu sudah terpenuhi, pasti ke pelayanan servis ke peserta didik juga terpenuhi ya, dengan hal-hal baik tentunya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, terlebih apalagi anak-anaknya Bu ya. Pasti kalau mau sesuatu tuh harus dilaksanakan ya. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa mengayomi, harus bisa membuat peserta didik merasa, oh iya, kebutuhan dasar saya terpenuhi, meskipun mungkin di rumah punten-punten atau mohon maaf tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka kita sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini yang mencakup materi dari yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Pasti ya Ibu dan Bapak ingin dan terus mungkin untuk memenuhi kebutuhannya tersebut berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupannya. Di antaranya itu bertahan hidup dengan adanya makan dan minum akan membuat perasaan senang ya. Beda dengan jika tidak ada beras ya Bapak Ibu, pusing ya, dan merasa mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, jadi berdampak atau berefek ke masalah lain. Nah, jangan sampai guru kepada peserta didik itu seperti itu, misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, jadi melampiaskan ke peserta didik. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah faktor terpenting atau terbesar untuk kita menjalankan hidup, merasa diakui oleh orang lain ya. Diterima itu berarti kita merasa diakui oleh orang lain, merasa ada, diberi kasih sayang. Terlebih kita sebagai seorang pendidik memang harus memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima, tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kebebasan di sini dicontohkan sebagai peserta didik, misalnya mereka mau bertindak
sebagaimanapun kemauan dia selama itu tidak melanggar aturan atau tidak melanggar norma, perilaku dan agama serta yang lainnya, itu dibiarkan aja mereka mendapatkan kebebasan. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu suka melihat anak-anak di sini senang ketika bermain ya, jam-jam istirahat. Nah, mereka membutuhkan kesenangan. Kesenangan ini harus terus kita support, tidak hanya di saat jam-jam istirahat, tapi juga di saat mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian penguasaan ini mereka merasa bahwa oh iya ternyata saya itu punya peranan, saya itu punya kontrol, sehingga dia di dekat teman-temannya pun merasa paling hebat atau merasa paling di antara yang lainnya. Nah, sikap seperti itu kita kembangkan aja menjadi ke arah yang lebih baik. Jangan menjadi penguasaan di sini membuat anak-anak didiskriminasikan sehingga menyebabkan dia patah semangat atau menyebabkan dia menjadi rendah diri atau rendah hati ya, karena tekanan dari kita sebagai merasa tidak aman, karena kita sebagai pendidik atau gurunya tidak mengarahkan yang lebih baik. Next. Nah, ini motivasi perilaku manusia seperti yang disebutkan tadi ya Bapak Ibu. Ada motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, ada juga yang dari luar dirinya. Contohnya yang pertama ini ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang lahir dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, misalnya aku mau baca puisi atau aku mau ke depan, tapi nanti nilai aku 100 ya atau apa gitu ya. Nah, itu motivasi ekstrinsik yang datang dari luar gitu. Jadi tidak ini dari dalam dia. Dan yang terpenting itu adalah motivasi intrinsik. Di sini contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada pengaruh dari luar, itu pure dari dalam dirinya. Memang dia baca puisi itu, contohnya misalnya baca puisi karena hobi dia, kegemaran dia, karena dia memang termotivasi, suka menulis atau suka membaca. Jadi bukan motivasi dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik atau dari luar ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kayak contohnya seseorang menggunakan atribut lengkap. Pakai topi karena takut dimarahin Pak Guru. Pakai dasnya karena takut nanti udah upacara tuh dihukum misalnya. Nah, jadi jangan sampai anak itu mengalami perasaan tidak nyaman karena takut hukuman. Jadi harus berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Next. Nah, adapun posisi kontrol seorang guru yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima ini, Bapak Ibu guru posisi kontrolnya yang mana nih? Apakah penghukum, teman, manajer, atau apa? Kelompok yang ini dulu deh. Teman. Yang ini? Ada semua, iya boleh. Bapak, gimana? Semuanya. Iya. Ada yang ya, jadi posisi kontrol seorang guru ini di sini lebih tepatnya harus sebagai manajer, ya, karena kalau sebagai penghukum ada efek yang ditimbulkan sehingga peserta didik merasa tertekan, merasa dirinya tidak mampu, tidak layak, jadi tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan sebagai guru memiliki posisi
kontrol sebagai penghukum ya. Karena dari nada juga ya Bu, kalau penghukum ya udah ada nada ya, wow gitu ya, karena memang penghukum dasarnya juga sudah disebut penghukum. Jadi memang dari tingkat suara juga sudah berbeda dengan posisi kontrol yang lain. Kalau pembuat rasa bersalah suka nggak Bu? Pak, kamu mah pasti kemarin teh disuruh sama ibu pakai baju malah ini gitu ya, pakai baju pramuka malah pakai baju kaos misalnya ya. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu udah salah, tertekan, semakin apalagi jika tentang dimarahinnya tuh di depan teman-teman yang lain ya. Jadi makin down ya, makin merasa anak tuh ya Allah malu dibully atau apa ya. Jadi guru harus pandai untuk membuat situasi hati peserta didik itu senang, jangan malah merasa tertekan. Nah itu di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau seperti teman terlalu ini namanya bestie Bu. Iya, jadi kalau posisi seperti teman tuh tidak tepat, karena ketika si anak melakukan kesalahan, dia seorang gurunya hanya bilang seperti ini. Kamu misalnya ada kasusnya seorang anak yang melakukan kesalahan memanen bayam misalnya ya di belakang. Nah, posisi teman ini misalnya si seorang guru tuh, kamu tadi nyebutin bayam punya si ayah gitu. Kan kata bapak juga nggak boleh. Nah, jadi peserta posisi kontrol seperti teman. Contohnya begitu. Jadi jangan menganggap si anak tuh teman kita, teman dari seorang gurunya atau pendidiknya. Jadi harus memposisikan diri memang seperti manajer. Kalau seperti teman kan tidak tepat ya Bu. Jadi si anak bisa jadi merasa melunjak ya Pak ya, betul, berani. Jadi karena udah menganggap bahwa gurunya itu seperti teman, jadi mereka seenaknya malah melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Itu kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau pemantau ada terus anak mereka. Jadi kesalahan-kesalahannya tuh diidentifikasi terus-terusan sampai si anak tidak merasa bahwa dirinya tuh baik, bahwa dirinya tuh sebenarnya ada sisi positif. Tapi berhubung si gurunya ini memposisikannya sebagai pemantau, jadi si anak hilang rasa percaya diri seperti itu. Kalau gitu kan kalau menjelang sekolah gitu kan, iya, kenapa depan bayar teman itu kan iya, dia sudah tahu. Itu kan jarak sekolah, kita tindakannya ya dia depan teman itu lebih baiknya tuh dipanggil berdua seperti itu, lebih tepatnya boleh juga di ruangan lain sebagai upaya menghindari anak dari bulian atau dari tindakan-tindakan negatif dari teman-teman seperti itu. Iya, kalau posisi manajer ini paling tepat Bu, Pak, karena posisi manajer ini kita menanyakan kesalahannya apa, terus validasi tindakan mereka salah atau tidak. Jadi ditanyakan kejujuran dari si anak yang berbuat salah tersebut. Misalnya si anak itu melakukan kesalahan berkata kasar kepada temannya misalnya. Nah, ada kan si anak itu yang ketika dipanggil tuh, saya sebentar, ibu mau nanya, apa Bu? Enggak Bu, udah takut duluan ya Bu ya. Padahal itu upaya kita untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dipanggil untuk duduk bersama, lalu ditanyakan dulu maksud dari perbuatannya seperti itu apa. Di situ ada yang dinamakan menstabilkan identitas, menanyakan tuh si anak itu benar atau tidak dengan berbuat kasar atau berbicara kasar kepada temannya. Nanti validasi tindakannya itu
validasi tindakan yang salah itu kita meyakinkan ke si anak bahwa perbuatan seperti itu benar atau tidak ya. Nanti anak pun menjawab, ya Bu, saya salah. Dari anak sendiri itu posisi kontrol seorang manajer, dan yang terakhir nanti dia menanyakan, si seorang gurunya itu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan pada dirinya. Kira-kira dengan berbicara kasar seperti itu kepada teman kamu, betul nggak ya? Perbuatan yang baik tidak ya? Nah, jadi dengan seperti itu si anak bakal menjawab, ya oh iya Bu, tidak benar bahwa dengan berbicara kasar seperti itu pasti akan menyakiti hati temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada keyakinan kelas atau sekolah. Seperti yang tadi ya Bu, keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat cirinya dengan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Pernyataan dibuat dengan kalimat yang mudah diingat, lalu semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini juga kita sudah membuat ya Bu, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Semula kita kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berjenjang berlanjut menjadi keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak di sini tindakan-tindakan dari peserta didik yang negatifnya dulu kita buat. Misalnya anak suka apa tuh? Yang negatif di sekolah? Berkata kasar, mencela orang tua, nama orang tua ya, berkelahi. Lalu apa ya Pak? Datang terlambat, malas, tidak mengerjakan tugas, lalu tidak memakai atribut ya, seragam saat mau upacara misalnya ya. Lalu apa lagi misalnya yang terjadi di kelas? Mencoret-coret meja misalnya ya, mencoret-coret meja. Ya, gaduh di kelas, betul. Nah, ya itu kan hal-hal negatif. Kita kembangkan, kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Bukan cuma guru dan kepala sekolah, tapi dari murid, justru dari murid dulu. Dibuatnya tuh dari murid dulu, nanti disepakati bersama. Kita sebagai seorang guru tuh hanya mengembangkan apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Jadi sekarang itu tidak boleh ada hukuman Pak. Peraturan itu sudah tidak boleh mengakibatkan peserta didik menjadi terluka atau tersakiti ya Pak ya, baik verbal ataupun fisik, karena tentu akan mengganggu kehidupan mereka ke depannya ya Pak, rasa trauma. Karena dengan posisi kontrol sebagai penghukum itu membuat si anak itu menjadi trauma sepanjang hayat ya Bu ya. Karena terus sih dulu bapak ini berbuat ini misalnya, lu ibu ini dulu gini gitu. Nah makanya harus dibuatlah keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau upaya kita dan peserta didik sehingga mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Dia konsisten gak nih terhadap aturan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama. Contohnya misalnya tadi tidak dengan mencoret-coret meja, kan itu hal yang negatif. Kita harus menggunakan bahasanya tuh kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh menggunakan jangan mencoret-coret. Nah, tapi tidak mencoret-coret meja. Jangan berbuat kasar, bukan seperti itu, tapi tidak berbuat kasar. Tidak berbicara kasar. Kalau datang terlambat berarti harus apa Pak? Disiplin. Berarti disiplin tepat waktu ketika berangkat atau pulang sekolah. Karena kan tidak mau dirugikan juga ya Bu, murid juga suka pengen kan ya, Ibu pulang Bu, ini udah waktunya pulang gitu ya. Nah kita sebagai guru juga harus konsisten. Mereka datang tepat waktu, kita pun pulang sesuai dengan waktunya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini harus disepakati bersama, tidak boleh hanya satu pihak. Misalnya hanya
gurunya saja. Kalau gurunya saja yang membuat aturan, berarti itu bukan kesepakatan, betul, bukan juga keyakinan yang harus kita patuhi, karena dari sebelah pihak berarti hanya iya betul dimusyawarahkan dengan siswa. Kalau hanya satu pihak berarti hanya menguntungkan guru tapi tidak untuk murid atau tidak untuk siswa, dan itu ada juga yang merugikan ya. Kalau kayak dulu kan Pak, peraturan sekolah harus apa gitu ya, dengan kata-kata yang membuat kita takut. Nah sekarang harus berganti, identitas gagal menjadi ke identitas berhasil gitu. Jadi membuat anak tuh berperilaku positif. Makanya dimulai dari hal-hal kecil seperti ini, agar anak tuh terbiasa untuk tidak mencerca seseorang jika berbuat salah tuh diintimidasi atau didiskriminasi ya, sampai dicecer ya, sampai membuat anak tuh bersalah bersalahnya gitu ya Pak. Nah tidak boleh seperti itu. Makanya dengan keyakinan kelas ini kita berupaya untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, tenang, aman, bahagia. Jadi mereka ketika ada di kelas tuh dinantikan ya, aduh ketemu ibu ini mah nih baik gitu ya, pengen deh cepet-cepet ketemu, karena kita mempunyai kesepakatan atau mempunyai rasa yang dinanti-nanti oleh peserta didik kita seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita berkolaborasi ya Bapak Ibu, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, damai, tentram, bahagia seperti apa yang disebutkan tadi Ibu Kepala ketika sambutannya. Jadi menjadikan lingkungan belajar kita tuh menyenangkan, membuat lingkungan belajar kita itu selalu dirindukan oleh peserta didik kita. Hanya kita sebagai orang yang atau guru yang memiliki peranan penting harus lebih termotivasi membuat peserta didik kita merasa tenang ya Pak ya, merasa bahagia berada di kelas, berada di sekolah. Jadi semangat seperti itu. Siap Bapak Ibu berkolaborasi dengan saya? Siap. Terima kasih. Mungkin ya next. Nah, ini yang tadi apa ya? Yang segitiga restitusi yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Ketika yang anak memiliki kasus, ya kita mencoba untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika menstabilkan identitas itu, seperti yang disebutkan tadi, anak ngaku atau tidak nih, dia sudah merasa bersalah atau tidak. Tapi tetap kontrol kita harus sebagai manajer. Kemudian validasi tindakan yang salah, tepat atau tidak iya, yang keluar dari mulut anaknya tersebut nih. Jadi dia tahu nggak bahwa tindakannya itu benar atau salah seperti itu. Jika salah, kita sebagai seorang guru tetap tidak bisa menghakiminya begitu saja. Harus dengan langkah-langkah yang membuat mereka tidak merasa tertekan seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tuh dibuatnya bersama-sama tadi. Jadi menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas yang sudah kita buat yang secara bersama-sama tadi. Jadi nanti diingatkan si anak, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Nah, apa tindakan kamu dengan berbicara kasar tersebut merupakan keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Oh iya Bu, ternyata saya salah karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di sekolah saya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas tersebut, setelah kita suatu saat mendapatkan kasus, itu gampang menyadarkannya. Oh iya, ternyata saya salah karena saya sudah berbicara kasar, sementara berbicara kasar tersebut merupakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tidak boleh berbicara kasar, sementara dia akhirnya berbicara kasar, berarti dia sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas.
Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang telah berkenan mendengarkan pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat menjadi bahan untuk kita lebih baik lagi ke depannya, bersama-sama berkolaborasi. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena di sini ya Allah udah ada senior-senior saya yang jauh pengalamannya lebih banyak ya Bu. Bapak punten, bukan bermaksud menggurui, saya hanya menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Kesalahan dalam berucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya SD kita menjadi SD yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Aku boleh? Silakan. Paling ini mah saya mau mengucapkan terima kasih aja, tanggapan boleh? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan untuk Ibu Yana Lantri ya, sebagai guru penggerak kita. Calon ya kan, sebentar lagi insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak di sini, banyak ilmu yang kita dapatkan, khususnya tadi banyak, salah satunya tentang menyadari 5 kebutuhan dasar manusia. Kayaknya di sini juga ada beberapa kosakata atau ya kata-kata yang belum kita sadari dengan adanya pemaparan dari Bu Lia tadi tentang penguasaan, kesenangan. Oh, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada banyak selain dari bertahan hidup gitu ya. Jadi itu juga sebagai pengingat ke diri kita untuk memenuhi dulu kebutuhan dasar kita agar ya seperti yang tadi Bunda sampaikan, ke anak itu bisa memberikan pelayanan yang prima, Berdampak baik ya. berdampak baik gitu. Terus dari selain itu juga ini saya baru tahu tentang posisi kontrol seorang guru. Saya kira posisi kontrol sebagai teman itu sudah tepat, tapi ternyata ada yang lebih tepat. Gitu. Jadi itu ilmu yang sangat bermanfaat banget buat saya khususnya. Makanya tadi saya betul-betul memperhatikan gitu. Oh iya, ini yang belum saya pelajari, dan dari Bu Lia, alhamdulillah saya sudah mempelajari itu gitu. Ternyata banyak sekali ya posisi kontrol. Dan ini juga berkaitan dengan aksi nyata, bukan aksi nyata ya, kinerja kemarin yang ini itu disiplin, yang mana disiplin positif itu ada di rapor pendidikan dan harus kita tingkatkan. Jadi lebih dimantapkan lagi materinya. Jadi misalkan yang kebagiannya kinerjanya tentang apa, dengan adanya pemaparan dari Bu Lia tentang disiplin positif ini, jadi semuanya tahu gitu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya betul-betul bersyukur berada di kesempatan ini, menerima materi ini, ilmu ini. Semoga Bu Lia sehat selalu dan semuanya sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kepada Ibu Bapak, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya ngomong jadi aja. Penyemangat anak. Menyemangati anak? Boleh ya? Boleh. Yuk. Boleh. Pak, Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mau berdiri ya? Boleh. Lagunya lagu awal udah tentang sekolah. Oh iya, boleh Pak.
mapai jalan satapak ngejujug hiji sakola tempat mandi bebesaran rek ngalaksanakeun tugas tengah poe dordar gelap awak basuh kahujanan tengah rasa pondok harapan sabab jadi kewajiban penting mah budak pinter sanajan loba gogoda keluar zaman teknologi kaulingan aplikasi budak anteng permainan loba madorotna pisan loba madorotna pisan mun dipikir dikuuteuk mah anu dipikir kuuteuk mah salah anu ngajamanan di zaman teknologi budak henteu nurut kanu jadi kolot wangkean di titah ngedul teu kawas urang keur leutik buru-buru nurut mangkat langsung buragiru. Terima kasih Bapak. Ada pesan yang tersirat ya Bapak Ibu dari lagu Mawar Bodas berganti jadi apa Pak itu? Nuntut kewajiban. Oh, kewajiban ya, nuntut kewajiban gitu ya. Jadi ada pesan moralnya juga ya. Memang zaman sekarang tuh karena era digital, jadi anak-anak tuh memang lebih kepada aplikasi ya Pak. Ada game online atau apa ya yang menyebabkan memang banyak mudaratnya daripada maslahatnya ya Bapak Ibu, sehingga menyebabkan atau berdampak negatif bagi perkembangan peserta didik. Semoga Bapak Ibu di sini dapat membalanskan apa yang membalanskan tubuh, menyeimbangkan antara kebutuhan peserta didik melalui penerapan digital dan melalui tradisionalnya juga dapat. Itu jangan sampai digitalnya saja yang menyebabkan kemudaratan ya Pak, tapi jika dituntun atau diarahkan, dibimbing dengan baik, justru dapat bermanfaat dengan baik juga ya, karena sekarang itu sudah era teknologi Bapak ya. Jadi pembelajaran juga sudah melalui aplikasi. Mungkin hal tersebut menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, karena tidak mungkin ya Pak kita terus aja ke pembelajaran yang moderat gitu ya atau kuno ya, tapi pasti ada juga harus perubahan ya, harus bertransformasi sesuai dengan perkembangan. Tidak bisa dihilangkan tapi bisa diarahkan ya. Tidak bisa dihilangkan, betul, karena memang hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Jadi kebayang kalau misalnya anak-anaknya kita batasi hanya terkungkung di pembelajaran atau metode yang kuno atau yang tradisional saja, hanya ceramah gitu ya Bu, atau nulis aja tapi tidak ada upaya untuk berdiferensiasinya seperti yang tadi ya. Berdiferensiasi itu kan memenuhi kebutuhan murid ya. Jadi kita memang membawa murid, mengarahkan murid mau seperti apa sih, apakah kerja kelompok atau apakah dengan bermain peran. Tidak bisa kita yang tidak menyesuaikan. Jadi tidak bisa kita yang memonitor atau menjadi aktor dari pembelajaran tersebut. Jadi biarkan yang menjadi aktornya peserta didik kita hanya mengarahkan. Jadi sebagai guru hanya mengarahkan. Ya, mari ya Bapak ya. Terima kasih ya Pak lagunya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sehat selalu semuanya. Amin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Semoga pemaparan yang tadi kita dengarkan bersama-sama dapat bermanfaat dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk acara selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila terdapat
kekurangan saya dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.